atau minta ke Pak Robi untuk Pak Zarin bisa dijadikan co-host dan bisa merekam acara ini. Sudah, Prof, sudah direkam. Oh, sudah? Ya. Baik. Oke, jadi sebelum saya tayangkan slide ya sebetulnya tayangannya kan sudah dikirim tadi itu ya. Tayangannya sudah dikirim. Jadi tinggal diisi aja itu di slide terakhir itu ya, slide menjelang terakhir itu. Karena sebetulnya acara hari ini adalah menagih artikel. Ya, jadi acara hari ini adalah menagih artikel karena sesuai dengan kesepakatan di WDAJ yang pertama, artikel yang sudah disiapkan itu apa adanya dulu ya seadanya aja dulu ya. Yang penting unsur-unsur dasarnya sudah terpenuhi, itu silahkan dikirim untuk kita kemudian masuk ke fase berikutnya. Jadi kita nggak bisa lama lagi menunggu di fase awal, kita harus masuk ke fase berikutnya dan siap-siap masuk ke fase review ya, masuk ke fase review. Nah, di acara ini juga hadir beberapa editor in chief jurnal Sinta 2 ya. Nah, ini ya, ada Ibu Rosleni ini, tolong memperkenalkan diri dulu. Ibu Rosleni. Silakan Ibu Rosleni memperkenalkan diri dulu. Itunya mic-nya mohon di ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, ini mohon maaf baru bergabung langsung ditembak. Iya, nggak apa-apa, silakanlah memperkenalkan diri. Termasuk memperkenalkan itu jurnalnya ya, karena jurnal ya hampir semua jurnal di URL UIN SGD Bandung itu di pertemuan sebelumnya saya tampilkan ya, silakan. Terima kasih untuk kesempatannya. Mohon izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Roslani Marliani. Saya di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Yang di Fakultas Psikologi ada 2 jurnal yang kami kelola. Yang pertama jurnal Simpatik dengan Sinta 2 dan jurnal JPIB atau jurnal Psikologi Islam dan Budaya dengan Sinta 3. Dan insya Allah tahun ini akan mengajukan untuk reakreditasi. Mohon doa dari semua, mudah-mudahan bisa naik peringkat ke Sinta 2. Oke, sudah segitu aja. Oke, baik, terima kasih. Itu aja. Ya. Oke. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan ya silakan dalam ketika acara berlangsung kita bisa melakukan itu ya. Baik. Nah, sebelumnya juga di sini ada Pak Fauzan ya dari Bengkulu, ada Ibu Popon ya dari Unisba, kemudian ada Ibu Rosdalina dari Manado, ada Ibu Mustakimah ya, kemudian dari Ibu Mustakimah dari Gorontalo ya, ada Pak Sirojudin dari Alauddin ya Makassar, dan beberapa pengelola jurnal, ada Pak Jamal juga, mana Pak Jamal belum terlihat ya, Pak Jamal, plus juga sejumlah pengelola jurnal dari perguruan tinggi lain yang bisa kita berkomunikasi tanpa fait accompli ya. Jadi tanpa fait accompli itu selalu saya sampaikan di hampir setiap tayangan. Jadi sudah ada 15 tayangan. Saya selalu mengatakan tanpa fait accompli kita berkirim ke jurnal-jurnal itu. Karena ini pengalaman saja, jurnal tempat di mana saya sendiri reviewernya, artikel saya pernah ditolak. Itu ya. Jadi kan ya seperti itulah jurnal itu. Dan penolakan artikel itu hal biasa, tidak usah sakit hati. Ya kecewa sih mungkin iyalah ya, tapi tidak usah sakit hati. Pak Wisnu udah ketawa-ketawa aja kan, pengalaman ya Pak Wisnu ya. Jadi kan mungkin bagi yang belum tahu, seseorang yang berada di jurnal tertentu berposisi sebagai reviewer kemudian kirim artikel ke jurnalnya, tidak terpikir bahwa artikelnya bakal ditolak. Ternyata itu biasa.
itu biasa ya. Jadi ditolak, kemudian revisinya major revision dan lain sebagainya itu biasa. Sehingga menulis artikel jurnal itu sebagaimana yang pernah saya sampaikan di tayangan sebelumnya itu itu just habit aja dulu, just habit dulu. Toh nanti sambil berjalan kita bisa memperbaikinya sesuai dengan sesuai dengan kesempatan yang ada. Jadi mohon ini di tayangan terakhir ini ya. Ini kan tayangan terakhir ya. Tadi saya sudah katakan ini adalah tayangan terakhir sesi pendampingan karena berikutnya adalah review. Di tayangan terakhir ini saya sampaikan bahwa menulis artikel jurnal itu adalah sesuatu yang bisa kita jadikan habit terkait dengan kewajiban kita selaku fungsional, apakah dosen ataupun di luar dosen ya. Ada widyaswara, ada guru, ada pokoknya fungsional yang ada di negeri ini, publikasi artikel jurnal itu menjadi sesuatu yang niscaya terkait dengan pengembangan karirnya, ya. Itu yang arahnya ke diri sendiri, yang arahnya ke publik tentu saja sharing knowledge. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang ingin saya sampaikan, jadi Ibu Bapak, saya mengadaptasi prinsip open science. Jadi prinsip open science itu, ya sains terbuka itu publik itu berhak tahu bagaimana proses pengetahuan itu diproduksi. Kita ambil contoh, ini artikel jurnal. Artikel jurnal itu selama ini kita menggunakan prinsip blind review. Reviewernya nggak tahu, ya. Kita ini tidak tahu reviewer kita itu siapa. Itu prinsipnya begitu. Tapi kalau kita menggunakan prinsip open science, itu menjadi dibuka. Bahkan kita selaku autor itu berhak memilih reviewer. Itu di beberapa jurnal internasional bereputasi saya pernah menemukan itu. Jadi kita ditawari, Anda mau pilih reviewer siapa? Tadi di tayangan di YouTube sudah saya sampaikan. Andai misalkan saya menulis paper ekonomi makro, cari reviewernya dewa ekonomi makro. Jangan dokter spesialis kulit. Nah, itu ya, itu seperti itu. Jadi prinsip itu sekarang sudah mulai terbuka, meskipun belum terlalu dibuka. Nah, di mana kita tahu prinsip itu sekarang sudah dibuka dalam usulan kenaikan pangkat. Kan semua berkas Ibu Bapak itu kan dilampirkan berkas penilaian reviewernya, dan si reviewer itu tanda tangan berkas kita ketika kita mau mengajukan usulan kenaikan pangkat itu. Jadi yang asalnya blind sekarang menjadi open. Ya di jurnalnya itu tetap blind, tapi ketika mau diberkaskan itu sudah menjadi open. Ya, siapa yang mereview. Jadi misalkan siapa Pak Wisnu ya, mohon maaf Pak Wisnu saya jadikan contoh aja ya. Pak Wisnu itu apa? Kimia ya? Informatik, Prof. Informatik. Oh, matematik ya? Informatik, Pak matematik. Wisnu itu matematik. Berarti nanti di UIN Bandung ada GB matematik. Oh, Ibu Rahayu ya? Ibu Rahayu ya? Nah, Prof. Rahayu. Jadi Pak Wisnu itu reviewernya harus Prof. Rahayu atau orang yang satu bidang ilmu dengan Prof. Rahayu itu. Jadi nggak bisa yang penting GB tanda tangan, nggak bisa begitu. Nah, itu sekarang sudah sebetulnya kalau untuk usulan kenaikan pangkat sudah berlangsung agak lama sebetulnya. Nah, andai nanti jurnal kita itu open science, itu kita menjadi tahu, publik menjadi tahu, bahkan publik menjadi tahu proses mulai dari original file sampai kemudian artikel tersebut dinyatakan publish, diputuskan untuk publish. Sehingga ya mohon maaf saya sebut merek ya, siapa yang suka ke Bread Talk? Sekarang dapur Bread Talk itu dekat di depan ya. Jadi konsumen itu tahu bagaimana roti itu dibuat. Itu prinsip open science itu di situ sebetulnya. Sehingga tidak terjadi. Jadi ketika publik melihat ada malpraktek tuh, ya artikel ekonomi direview oleh guru besar tafsir itu kan malpraktek, nggak bisa. Artikel ekonomi harus oleh ekonom. Artikel matematika harus oleh matematikawan dan seterusnya. Dokter spesialis jantung tidak terima pasien paru-paru. Ya, meskipun jantung dan paru-paru dekat. Enggak, ini beda-beda kamar. Ya, masuklah ke kamar.
paru-paru gitu kan, pasien paru-paru itu. Nah itu seperti itu. Sehingga ini di pertemuan terakhir ini saya ingin menyampaikan sesuatu yang sebelumnya belum saya sampaikan, sekarang mengarah ke sana. Sehingga kita nggak bisa ya dari dulu juga nggak bisa main-main sih ya. Sekarang semakin tertutup bagi siapapun untuk melakukan malpraktek. Publik berhak menjadi tahu bagaimana proses pengetahuan ini diproduksi ya, mulai dari original file, direview, bagaimana juga para dewa mereview, nah, itu ya. Sehingga sengaja saya undang para editor in chief Jurnal Sinta 2, sebab nanti boleh jadi bukan boleh jadi ya, saya sudah tawarkan kepada para pengelola Jurnal Sinta 2, editor in chief-nya dan timnya untuk menjadi reviewer ya, untuk menjadi reviewer. Nah, jadi seperti itu perjalanan ke depannya. Andai misalkan kampus kita dimanapun berada, ini dari Sabang sampai Merauke ya, saya harus sapa dulu mulai dari Sabang sampai Merauke ini, kampus kita belum memperlakukan, it's okay, nggak apa-apa, nggak usah juga kemudian ya gimana lah ya, pokoknya jalani aja dulu. Yang jelas prinsip ini harus sudah mulai kita pegang bahwa dalam proses produksi ilmu pengetahuan itu harus dilakukan dengan benar. Di antaranya adalah yaitu tadi ya, proses komunikasi antara author dengan reviewer. Kebenaran tidak menjadi milik seseorang, tetapi harus harus disepakati bersama bahwa itu memang benar, paling tidak dalam proses reviewnya. Baik, nah Ibu Bapak, mohon maaf juga kepada seluruh peserta bahwa kenapa kemudian juga menjadi agak mendadak acara ini ya. Jadi dibanding acara yang kedua, acara yang ketiga ini kan agak lebih awal ya. Karena ada kesepakatan dengan kelas S3 Hukum Islam ya, bahwa tagihan artikel bisa dilakukan malam ini. Nah, ketika tagihan artikel itu dilakukan malam ini, sementara format artikel itu ya dari Sabang sampai Merauke kan sama, format artikel itu seperti itu. Jadi mumpung saya juga dapat fasilitas Zoom, ya kenapa tidak di-open lagi seperti pertemuan pertama dan kedua itu ya. Jadi di-open lagi sambil kemudian kita bisa ngobrol, sambil juga kemudian kita bisa bertemu dengan para pengelola Sinta 2 dan mari kita berbagi dalam acara ini sehingga kita bisa mudah-mudahan bisa menghasilkan sesuatu yang berguna di kemudian hari ya, bisa menghasilkan sesuatu yang berguna di kemudian hari. Nah, tinggal sekarang sebelum saya meminta Ibu Bapak, jadi sekarang udah hampir 8:30, jadi nanti sebelum jam 10 itu, seluruh file peserta, ya terutama mahasiswa saya dari S1 sampai S3, itu sudah harus diisi template-nya itu ya. Jadi judul tidak lebih dari 15 kata, apapun judulnya silakan tulis ya. Kemudian nama tidak boleh disingkat, afiliasi juga, email juga. Kenapa email menjadi wajib? Jadi kemarin itu saya terima artikel tanpa email. Ada, makanya saya akhirnya buka dari Sabang sampai Merauke kembali ini, karena ada artikel yang tanpa email, penulisnya lebih dari satu tanpa email dan artikelnya juga lebih dari satu ya, tidak hanya dari seseorang ini mohon maaf ini ya. Jadi tidak hanya dari seseorang, jadi semua autor pertama, co-autor 1, 2, 3 dan seterusnya tetap harus menyertakan email untuk diregistrasi ke OJS, paling tidak ke OJS Jurnal Islamic Ed ya. Kalau memang itu tidak akan dikirimkan ke jurnal lain. Kirim ke jurnal lain juga sama. Tetap ya, jadi nama, afiliasi dan email itu menjadi wajib agar proses entry metadata ke OJS menjadi lancar. Itu menjadi lancar. Bisa saja sebetulnya dibuatkan dummy email, tetapi ya sayang kan itu. Afiliasi perguruan tinggi, afiliasi lembaga tempat di mana autor itu berada menjadi tidak teremot oleh Google Scholar ya. Jadi tidak teremot oleh Google Scholar. Nah, kemudian hari ini juga ada sertifikat free ya, tetapi mohon maaf saya prosesnya tidak seperti yang pertama. Jadi blanko. Ini Pak Zarin mohon di-share di kolom chat saja. Silahkan diunduh dan diisi sendiri nama dan afiliasinya.
Ya, jadi kalau di pertemuan pertama saya masih mengisikan karena masih ada yang gagal dan segala macam. Nah, di materi berikutnya itu kan saya sudah kasih tahu bagaimana save as PDF dari MS Word. Andai MS Word belum punya fasilitas save as PDF, silakanlah dari MS Word ke PDF-kan secara online, tayangannya sudah ada. Dan itu menjadi salah satu learning outcome workshop kita ya. Jadi mohon Pak Anton, saya belum bisa, mohon jangan tanya ke saya gitu ya, karena itu kan menjadi learning outcome-nya. CP-nya adalah bisa save as PDF. Andai di MS Word kita belum ada save as PDF-nya, ya bisa silahkan save as PDF-nya dilakukan secara online. Mudah lah ya, ditonton aja YouTube-nya. Ya, dan selama ibu bapak berada di free wifi area atau yang paketnya yang sudah terpaket sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kuota tambahan lah gitu ya. Gitu. Silakan ditonton gitu biar juga nambah jam tayang saya. Jam tayang YouTube saya masih kurang sekitar 1.700 lah, 1.800 ya. Jam tayang YouTube saya itu silakan ditonton di free wifi area. Tapi kalau harus makan kuota, tidak usah ditonton, nanti aja setelah ketemu free wifi area, silahkan diunduh dulu, baru kemudian ditonton. Jadi jangan sampai mengganggu dapur kita masing-masing ya. Zaman COVID dapur terganggu, aduh repot itu ya. Gitu. Jadi silahkan dimanfaatkan itu. Dan sekarang sertifikatnya ditambah dengan nasional. Jadi kalau dari awal kan kita dari awal nggak tahu tuh bakal ada peserta sejauh membentang dari Sabang sampai Merauke ya, dari Aceh sampai Papua itu. Ternyata alhamdulillah terima kasih siapapun yang hadir pada pertemuan pertama sampai dengan hari ini. Ya sekarang ditambah dengan nasional. Tiba-tiba sekarang dihadiri juga oleh Pak Wisnu dan kawan-kawan, ini mestinya internasional workshop ya Pak Wisnu ya. Karena ini ada yang datang dari Prancis ini. Ya nantilah di sesi berikutnya kita robah itu artikel, sertifikat itu menjadi internasional workshop itu. Oke, dan tentu saja berbahasa Inggris ya, itunya sertifikatnya. Oke. Ini dari Unsil juga ada ya, Pak Yusef ya. Pak Yusef sudah kirim draft artikelnya. Terima kasih Pak Yusef. Silahkan di format sedemikian rupa sesuai dengan arahan yang ada. Oke, saya coba screen share dulu ya, sebelum kemudian nanti mempersilahkan Ibu Bapak untuk untuk memformat artikelnya masing-masing. Oke, terlihat ya? Nasional daring dengan terlihat ya? Ya. Oke. Nah, jadi Bapak Ibu, ya nama kita kan di awal WDAJ ya, sekarang ditambah dengan WNDAJ, Workshop Nasional Daring Artikel Jurnal, maksudnya pendampingan penulisan artikel jurnal. Ini adalah adaptasi substansif dari Morabes sebetulnya. Jadi di awal saya belum berbicara Morabes ya. Nah di sini sekarang saya ingin berbicara terkait dengan Morabes itu dan sedikit lah ya berbicara Morabes itu. Nah ini sempat diamanahkan. Saya tidak tahu bahasa yang lengkapnya yang tepatnya apa itu ya. Di situ ada saya, ada Pak Wes, ada Pak Aldi, termasuk juga ada siapa, ada Ibu Rosleni, ada yang lain-lain lah ya, waktu itu ada, dan di slide berikutnya juga fotonya ada. Itu dari Prof. Arskal. Waktu itu Prof. Arskal masih sebagai Direktur Diktis, ya masih sebagai Direktur Diktis. Termasuk juga Prof. Arskal waktu itu berbicara terkait dengan pesantren jurnal. Kenapa? Ya karena posisi jurnal sekarang menjadi salah satu unsur yang menentukan karir, ya di seluruh dunia, tidak hanya Indonesia. Di seluruh dunia, bahkan mungkin Indonesia agak terlambat, ya. Indonesia mungkin agak terlambat. Jadi
Ini adaptasi dari Morabes ya. Morabes itu ya inilah ya, ininya apa? Singkatannya Ministry of Religious Affairs Bank of Article System ya, sebagai sistem bank artikel pada perguruan tinggi keagamaan Islam. Nah, autornya tidak harus dari PTKI, dari manapun ya, autornya itu dari manapun silakan. Jadi siapapun. Dan ini adalah sisi kedua dari satu koin mata uang dengan Moraref sebetulnya ya, itu seperti itu. SK-nya tahun 2019 dan aplikasinya dapat diakses di sini meskipun sudah 2 hari ini under construction. Jadi kalau sekarang ibu bapak ada yang masuk ke situ ya, kalau sudah sembuh ya alhamdulillah, tapi sampai tadi sore belum sembuh, under construction, jadi mohon menunggu. Tetapi berita-beritanya bisa kita lihat ya. Ada di sini, ini aktif linknya, jadi silakan diakses beritanya seperti apa Morabes ini, dan tujuannya diantaranya adalah untuk mempertemukan antara para pengelola jurnal dengan para autor yang secara umum atau mayoritas adalah sama-sama fungsional, ya sama-sama fungsional, baik dosen ataupun non dosen ya, baik dosen ataupun non dosen. Nah ini ada ini ya, ada Pak Aldi, ada dari UIN Banten ini kalau tidak salah ya, ini dari UIN Banten saya lupa namanya, ada Pak Wes, ini saya nih di sini ya. Nah ini ada Prof. Arsekal, ini Prof. Arsekal, ini Prof. Ahmad Bezaki, ini Prof. Almakin, waktu itu belum jadi rektor ya, tahun 18 itu belum jadi rektor UIN Jogja. Ini ada Bro Leni dan tim dari jurnal online beberapa PTKI di Jawa Barat ya, beberapa PTKI di Jawa Barat dan Banten. Ya, tidak hanya Jawa Barat, termasuk juga Banten di situ. Oke, nah ini adalah Prof. Arsekal Salim ya. Nah, Morabes itu cara kerjanya seperti ini. Ini penulis kita nih. Ya, kita di sini kalau kita sebagai penulis ya, itu submit artikel ke aplikasi, ke sistem. Kemudian diverifikasi oleh verifikator. Jika sudah memenuhi, maka lanjut ke sini. Tapi jika belum, balik lagi ke sini. Ya. Nah, kemudian lanjut ke sini dan ini pengelola jurnal. Kemudian singkat cerita, publish lah gitu. Nah, biasa di sini ada nomor 6 ini. Ya, ini adalah proses review. Ya, proses review. Ini seperti ini. Nah, sistem inilah yang kemudian saya coba gambarkan ya, saya coba ilustrasikan. Jadi anggap saja ini adalah Morabes dengan sistem yang seperti ini. Kita sekarang menggunakan grup Telegram dan grup WhatsApp ya. Kita berkomunikasi di sini ya. Kita berkomunikasi di sini. Samalah seperti yang awal ya, tetap seperti yang awal saya sampaikan. Jadi keluhan itu sering muncul ketika peserta pelatihan menulis artikel selalu ditolak oleh jurnal tertentu yang dikirimi artikelnya. Ya, di pertemuan kedua kemarin kan ada yang bertanya wala salam wala kalam. Ya, kan seperti itu. Ya mohon dimaklumilah ya. Sekarang antrian itu begitu panjang ya. Nah, ini jurnal simpatik aja kan udah nggak bisa terima artikel untuk 2021. Makanya di yang kemarin itu saya kirim roadmap ya, di yang kemarin tuh di tayangan. Di materi yang sebelum materi hari ini itu saya bikin roadmap itu. Jadi Anda Ibu Bapak sekarang menempati fungsional tertentu dengan pangkat dan golongan tertentu, bikinlah roadmap sampai pensiun. Kapan kita pensiun? Bikinlah roadmap, bikin koridor, bikin track. Kapan kita harus publikasi artikel jurnal itu? Agar apa? Agar karir kita paling tidak dari satu aspek ini menjadi menjadi termanage dengan baik lah, menjadi termanage dengan baik. Jadi ketika kita tahu bahwa hampir semua, tidak hanya simpatik ya, hampir semua jurnal Sinta 2 itu sudah tidak terima lagi artikel untuk terbit di tahun 2021, berarti bagi ibu bapak yang sekarang sudah doktor dan masih lektor, terpaksa terbitnya di 2022. Kan begitu. Sementara misalkan hak pengajuan sudah kita terima di 2021, menjadi terhambatlah. Akhirnya larilah ke luar negeri, berbayar capital flight
Itu ya. Jadi ketika berbayar capital flight itu ya udah berbayar. Oke, Skopus di awal, tiba-tiba berikutnya discontinue kan. Wah, itu celaka 12 itu orang Bandung bilang ya. Itu bisa celaka 12 itu. Kan itu menjadi sesuatu yang sayang lah ya. Jadi mendingan kita kita tetap mengoptimalkan jurnal-jurnal yang ada di kita, karena Sinta 2 itu sudah luar biasa menurut saya kualitasnya, makanya dapat Sinta 2 ya, dan mari kita tingkatkan untuk menskopuskan Sinta 2 itu sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin. Oke, jadi kayak ini ilustrasi komunikasi ya yang kita bisa adaptasi dari sini. Nah, inilah pola komunikasi kita selanjutnya, karena jadi sesi exercise awalnya sudah selesai. Sekarang kita akan memasuki sesi review ya. Jadi ya mungkinlah masa transisi ini pra review dulu, baru kemudian nanti review. Nah, secara umum review itu ini bagian mana saja sih yang di review itu secara umum ini ya. Ini ya judul, kemudian abstraknya. Jadi kemarin saya berbicara terkait dengan abstrak itu murni Imran. Nah, ternyata di sini ada sedikit varian, ya. Ternyata ada sedikit varian. Di sini ada background, ada purpose, gitu. Nah, kenapa bisa beda? Ya itulah. Jadi kadang-kadang begini pelatihan menulis artikel itu. Beda tutor, ada varian, ya, ada nuansa, ya. Beda tutor ada nuansa terkait dengan gaya selingkung, template dan lain sebagainya. Nah, di sini seperti ini. Ada background, ada purpose, ya. Kemarin yang saya kasih di sini langsung introduction aja, introduction, method, result, and discussion. Nggak pakai conclusion. Sekarang di sini pakai conclusion. Artinya sebelum kita kirim ke jurnal yang akan kita kirimi artikel itu, kita kembali melihat format. Oh, ternyata jurnal A yang akan kita kirimi artikel itu mengharuskan ada conclusion di abstrak. Sementara Ibu Bapak Saudara melihat ceramah saya misalkan kemarin tanpa conclusion di abstrak. Nah, saya sebetulnya kemarin tidak eksplisit. Saya mengatakan conclusion itu adalah puncak discussion. Artinya ada contoh yang conclusion itu ada di abstrak. Tetapi ada yang eksplisit, ada yang tidak. Jadi silahkan dicermatilah ya, dicermati tampilan jurnal masing-masing itu yang akan kita kirimi itu dan ikutlah. Jadi istakim itu ya, lafzun mufidun kastakim. Seperti apa? Istakim. Seperti apa? Seperti yang terlihat dalam publikasinya. Itu. Jurnal A, background, purpose, method, result, conclusion. Discussion. Jurnal B, introduction, method, result, and discussion. Tanpa conclusion. Ya sudah. Itu. Jadi sekarang silakan Ibu Bapak sambil mendengar atau sambil melihat tayangan ini membuka laptop PC-nya masing-masing ya. Kalau di Android bisa atau tidak saya nggak tahu lah ya. Bagi yang lihai pakai Android-nya mungkin bisa. Tapi bagi yang belum lihai ya silakan buka laptop dan PC-nya masing-masing untuk mulai mengentrikan apapun yang bisa dientry. Ya, terutama para mahasiswa saya yang dari S1 sampai S3 ya, silakan. Dari S1 sampai S3 silahkan mengadaptasi template ini ya sampai kemudian semuanya terisi ya Nah ini ya saya perkuat saja dengan slide berikutnya. Jadi di sini ini saya menyebutnya introduction 1, introduction 2 ya atau apapun lah. Pokoknya kalimatnya seperti itu aja. Jadi ikuti saja. Ikuti saja. Mohon maaf Ibu Bapak, ini ilmu saya itu dari Prof. Irwan Abdullah ya. Jadi saya dapat kabar Prof. Irwan kurang sehat, jadi kita juga mari kita mendoakan mudah-mudahan beliau beserta timnya segera sembuh ya, segera sehat kembali sehingga kita bisa berkomunikasi kembali di YouTube ya, karena YouTube Prof. Irwan itu saya tunggu-tunggu ya, biasanya kan saya nonton tuh, ternyata udah lama memang tidak siaran gitu. Nah, dapat kabar kurang sehat dan kita doakan semoga lekas sembuh kembali. Oke, jadi dalam konteks pelatihan ini sedapatnya dulu lah ya. Nah,
ada yang memang tiada maaf bagimu, tiada maaf bagi kita. Tidak 80% jurnal internasional dan 30% dari 80% ini jurnal terbaru. Ukuran terbaru itu 5 tahun ya. Itu ditolak langsung. Jangan-jangan saya nggak tahu nih Bu, ini hadir tidak ya? Jangan-jangan memang ada aspek-aspek tertentu yang diasumsikan mestinya autor tahu ya bahwa kenapa ditolak walasalam cukup ditolak jebret gitu ya. Ya mungkin ada unsur-unsur tertentu yang tidak terpenuhi oleh autor. Itu. Jadi kita merasa ini nggak ada alasannya kenapa ditolak. Nah pihak jurnal boleh jadi menolak itu karena memang tidak lolos des evaluasi. Boleh jadi begitu, ya. Boleh jadi karena memang sudah tidak lolos des evaluasi langsung ditolak, gitu. Kira-kira gini, penyebabnya cari sendiri, gitu ya. Penyebabnya cari sendiri, silakan gitu. Ada yang begitu. Tapi ada yang memang dikasih tahu, dikasih penjelasan bahwa ditolak karena begini. Ada yang baik hati justru ya. Ya baik hati itu lahiriah ya. Baik hati itu begini, silakan kirim ke jurnal anu. Karena jurnal anu lebih cocok, kemungkinan lebih cocok untuk menerima untuk mempublikasikan artikel saudara. Ini pengalaman aja. Dan saya yakin ibu bapak saudara yang hadir di sini juga punya pengalaman tersendiri ya, punya pengalaman tersendiri terkait dengan proses artikel, submit artikel ke masing-masing jurnal itu. Oke, nah sampailah ke slide yang hampir terakhir. Ini jadi ada waktu yang cukup lama, hampir 1 jam, ya, hampir 1 jam ke depan. Silahkan diisi oleh masing-masing. Andai langsung berbahasa Inggris, silahkan di sini. Andai masih bahasa Indonesia, silahkan di sini, ya, diisinya di masing-masing di masing-masing komputernya. Dan saya minta Pak Zarin untuk membuatkan Google Docs ya, linknya nanti dikirim aja di kolom chat ya. Sekaligus juga blanko sertifikat itu. Ya, sekaligus juga blanko sertifikat itu. Jadi ya biar nggak terlalu banyak ceramah lah ya. Ternyata nggak terasa juga hampir 1 jam ya. Hampir 40 menit saya berbicara. Jadi silakan isi di masing-masing PC-nya, di masing-masing laptopnya ya. Silakan isi untuk apa yang sejak pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-16 sekarang. Jadi hampir 1 semester ini, bukan hampir ya, 1 semester lah. 1 semester silakan diisi oleh masing-masing dan nanti submit ke disubmit ke Google Docs yang dikirimkan oleh Pak Zarin. Sebetulnya Google Form-nya sudah diisi ya, tapi belum semua mengisi ya, belum semua mengisi. Jadi biar ada output dari pertemuan terakhir ini ya, pertemuan terakhir sebelum nanti masuk kepada sesi berikutnya, nanti kita sepakati aja di sesi berikutnya seperti apa. Silakan Ibu Bapak isi ya, seperti itu. Terima kasih juga untuk yang sudah memiliki grup kecil. Tadi ada yang sempat japri ke saya, Pak Anton, kami sebetulnya udah punya grup kecil, tapi kami belum melanjutkan apapun. Ya, saya bilang silakan lanjutkan. Ya, silakan lanjutkan grup kecil itu sampai kemudian naskah utuhnya selesai. Ya, jadi naskah utuh selesai ini ya kembali di sini. Ya, sedapatnya dulu. Yang penting naskah utuhnya selesai. Jadi title seperti tadi, autor, afiliasi email, mohon jangan sampai kosong. Abstraknya berpola IMRAD ya. Ini PMHDP ini pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan ya. Jadi bahasa Indonesianya IMRAD lah gitu. Itu silahkan diisi ya, harus ada gitunya. Kemudian kata-kata kunci, pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan, daftar pustaka menggunakan Zotero atau Mendeley gitu. Oke, jadi bagi yang sudah punya grup kecil, ya silakan berkomunikasi, silakan mengentrikan apapun tulisannya yang ada di laptopnya masing-masing, ya, untuk kemudian kita tindak lanjuti di sesi berikutnya. Oke, sementara sampai sini dulu, saya kembalikan dulu kepada moderator. Oke, baik, terima kasih Prof. Anton. Langsung aja kita praktek atau gimana Prof? Ya,
Jadi masing-masing buka laptopnya masing-masing, mengentrikan apapun yang harus dientrikan di template ini. Ya. Di template ini, ya. Mengentrikan apapun yang harus dientrikan. Jadi kan berapa minggu kemarin tuh? Anggap saja 2 minggu ya kemarin itu ya. Anggap saja 2 minggu, diasumsikan selama 2 minggu semuanya sudah memiliki paragraf-paragraf yang bisa dientrikan ke template-nya masing-masing. Oke. Oke. Wah, ada Pak Tias nih. Pak Tias. Pak Tias bawa rombongan nggak Pak Tias? Ya, Prof. Ada Pak Tias nih ya, bawa rombongan? Siap, Prof. Terima kasih, Prof. Ya. Saya udah chat tuh, silakan untuk yang sudah mengisi link mengisi artikel, silakan upload artikelnya. Mungkin nanti bisa langsung dibuka sama Prof Anton dan bisa langsung di review atau diedit ya. Nggak, sekarang gini aja. Sekarang semua peserta ya, kecuali yang editor in chief ya. Yang editor in chief kan, yang editor in chief Pak Wisnu dan kawan-kawan dari sana kan tidak sempat ikut di pertemuan pertama. Ini bagi yang sempat ikut di pertemuan pertama dan tadi kan materinya sudah saya kirim dari awal ya. Nah, hari ini sebetulnya kita menagih berdasarkan kesepakatan yang dibuat di pertemuan awal itu. Ini dalam konteks pelatihan. Yang di luar konteks pelatihan sebetulnya kan ini nagih tugas mata kuliah bagi mahasiswa saya dari S1 sampai S3 ya. Bagi mahasiswa saya dari S1 sampai S3. Nah, cuman karena kita berbicara jurnal itu mau pendengarnya mahasiswa S1, mau pendengarnya siapapun kan sama, jurnal itu ya Imrad itu ya. Jurnal itu ya Imrad itu dan polanya memang itu. Jadi bagi yang bagi yang sudah bukan bagi yang sudah ya, bagi yang hadir dari pertemuan pertama dan tiap materinya saya share ya, yang menerima taklif, yang menerima taklif ya, itu silakan gitu, silakan dientrikan narasi-narasi paragrafnya ke ke template yang tadi itu. Judul silakan entrikan judul, kemudian nama autor. Andai nama autornya lebih dari satu, berarti masing-masing autor tuliskan juga autor, afiliasi, email, sampai dengan autor terakhir. Ya, kemudian abstrak, ya abstraknya berpola Imrad, ya atau berpola pendahuluan dan purpose ya. Itu kemudian masuk ke body, masuk ke konten, ya kontennya ya Imrad. Apakah Imradnya mau substantif atau formal, Imrad Introduction Method, termasuk juga ada literatur review atau tidak, silahkan apapun yang sudah dikerjakan selama ini, masukkan. Nah gitu aja. Ya, selama 1 jam lah ya, sampai jam 10 kurang seperempat. Ya, sampai jam 10 kurang seperempat. Kalau yang sudah beres, Prof, langsung diupload ke form atau gimana, Prof? Ya, silakan aja. Langsung diupload aja. Oke. Langsung diupload di Google Form. Ya, tolong dibikinlah Google Form-nya. Sudah, Prof. Nanti mungkin kalau yang sudah tinggal bisa dibuka sama Prof. Oh iya, gini. Kalau yang sudah, nanti kita kan ada, jadi gini, biar naskah dikirim ke reviewer, itu masih perawan. Ya, biar naskah dikirim ke reviewernya masih perawan. Jadi saya tidak akan di acara ini ya, beda lagi kalau di acara kelas beda lagi. Di acara ini naskah yang masuk hari ini itu kita kirimkan ke reviewer sesuai dengan koridornya masing-masing ya, sesuai dengan koridornya masing-masing. Ini ada berapa? Ada 68 peserta. Kalau naskah 68 pesertanya sudah masuk, ada berapa yang sudah masuk? Ada 68? Ini malah turun 1, jadi 67. 67. Naskah sudah masuk 67.
Kalau artikelnya belum ada yang masuk, Prof. Jadi silakan sekarang tampung dulu artikel, kirim dulu Google Docs, nanti jam 10 kurang seperempat monitor, kamera saya aktifkan kembali. Sementara kameranya saya off-kan dulu. Mau sholat dulu. Oke. Tadi nggak keburu ya, gitu. Mau sholat dulu. Ya, jadi saya mohon izin off dulu kamera ya, off dulu kamera, mohon izin dan silakan dalam waktu yang ada menyempurnakan naskahnya masing-masing. Ya, saya kembali ke host, biar host ke moderator ya, biar moderator aja yang berkomunikasi ya. Oke, sementara saya mohon izin live dulu, mau saat dulu. Oke, baik, Prof. Di chat saya sudah kirim link formnya, tinggal diupload aja kalau yang sudah. Oh, ini udah ada nih, ada 2. Ya, kita tunggu aja sampai nanti Prof Anton kembali dan silakan diupload. Dan kalau ada yang mau nanya silakan. Kalau saya mau promosi, boleh nggak, Pak Zarin? Boleh, Mangga, silakan. Enggak, tadi kan di awal waktu saya perkenalan, saya menyampaikan bahwa di Fakultas Psikologi UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini kami mengelola 2 jurnal. Yang pertama jurnal simpatik dan yang kedua JPIB ya, atau jurnal psikologi dan budaya. Nah, sepertinya peluang akan lebih tinggi ya kalau saya barangkali dari yang hadir di sini ada yang memiliki artikel dan berminat untuk mengirimkan jurnal psikologi Islam dan budaya yang kebetulan akan terbit di April 2021 ini. Jadi kami sangat menunggu. Alamatnya, Bu? Gimana? Alamatnya? Oh ya, alamatnya di ini aja ya. Sebetulnya kalau nge-link di web. Jadi kalau untuk karena jurnal psikologi Islam dan budaya ini memang kan lebih spesifik ya. Bicara kepsikologiannya berbasis kearifan lokal dan keislaman gitu. Jadi ini mungkin barangkali ada yang berminat untuk mencoba mengirim artikel ke kami, sangat kami tunggu. Hanya tolong perhatikan ini sudah ada bedaran itu. Nanti saya teruskan linknya di sini ya. Wah, ini ada Ibu Lina, siapa ya? Maaf nih. Yang mana saya kurang.
Ditulis Bu linknya Bu. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu. Jadi Ibu Bapak, ini JPIB ini sudah Sinta 3. Jadi dan sudah DOAJ. Nah, kalau sudah DOAJ, ini Bu Leni mohon saya menambahkan ya. Betul ya, sudah DOAJ ya? Punten kami ini apa ikut promosi, Prof. Ya, ya memang dari awal kita sudah promosikan, Bu. Yang tempo hari kan saya kirim di apa? Di WA Group pengelola jurnal UIN itu kan saya mohon izin ya ke
ke semua untuk mempromosikan. Jadi termasuk JPIB, termasuk simpati, termasuk wawasan, kemudian Pak Wes tuh ilmu dakwah ya. Jadi termasuk join ya. Join kan malah join yang pertama kali dipromosikan join ya, yang jurnal agro itu. Jadi semua yang ada di link UIN Bandung itu ya paling tidak diperkenalkan lah ya. Saya biar lebih menggunakan istilah promosi di awal itu kan saya merasa agak kurang enak sebetulnya ya. Saya lebih memilih kosakata memperkenalkan gitu, itu seperti itu. Termasuk juga saya persilahkan ke jurnal-jurnal yang ke para pengelola jurnal yang ada dari Sabang sampai Merauke itu ya, karena di pertemuan awal itu ya luar biasa ya itu pesertanya. Dan saya cari ini Pak Sirojudin belum masuk ya, tidak masuk ya Pak Sirojudin. Ada nggak Pak Sirojudin? Ya, Pak Sirojudin, Ibu Dekan Febi Manado ya, itu kan sudah Sinta 2 itu. Nah, saya berharap juga begini. Jadi andai misalkan, jadi kalau berguru ke beberapa penyelenggara artikel camp yang ada, jadi saya melanjutkan apa yang disampaikan oleh Prof. Arsekal waktu 2018 itu ya, dan Bu Leni juga hadir kan di situ terkait dengan artikel camp itu. Misalkan begini, JPIB buka acara artikel camp, ya online saja dulu ya. Itu kan silahkan siapapun yang hadir di sini untuk mengikutinya biar lebih fokus. Kan tentu masing-masing jurnal itu kan punya gaya selingkuh masing-masing ya. Jadi lebih diarahkan, dan saya ucapkan terima kasih tadi sudah dibuka ya. Jadi nyambung dengan apa yang kita bicarakan di awal-awal pertemuan terkait dengan proses publikasi ini. Dan saya selalu mengatakan tanpa fait accompli. Jadi jangan sampai juga ada perasaan ini karena sudah diajak pasti terbit, enggak begitulah ya. Jadi yang pasti terbit itu adalah yang sudah sesuai dengan standar-standar yang diberlakukan oleh masing-masing jurnal itu. Ya itu pasti terbit kalau sudah sesuai ya. Kalau belum ya silakan dioptimalkan sehingga menjadi layak terbit. Itu seperti itu. Jadi silakan dilanjutkan, boleh nih kalau mau menambahkan. Yang jelas saya sampai pertemuan kemarin itu saya sudah menyatakan hal itu agar jangan sampai ada rasa frustasi dari para peserta pelatihan itu. Udah latihan sekian kali kok nggak terbit-terbit gitu kan. Nah, kalau sudah di artikel camp kan bisa langsung ditutor. Ini kekurangannya di sini, silahkan perbaiki. Ada yang bagian yang harus digunting, silahkan gunting, itu dibuang, ganti dengan yang lain. Itu seperti itu. Izin menambahkan, Prof. Ya, silakan. Kalau ini berbagi pengalaman saja sedikit dengan kami yang masih terus ekstra belajar ya. Karena di sini ada Mang Oji, ada Pak Wisnu yang para pakar jurnal ini sebetulnya ya. Saya juga masih berguru kepada beliau-beliau semua. Ada Mang Oji ya? Ya, ada Mang Oji juga nih. Ininya. Mang Oji calon reviewer tuh, sama dengan Pak Wisnu tuh. Sebetulnya ketika artikel dikirim ke jurnal gitu ya, kemudian misalnya di-reject lah gitu ya, itu bukan berarti bahwa artikel tersebut langsung diklaim tidak layak untuk jurnal yang dituju gitu. Tapi author ada juga yang melakukan ketidaktepatan lah ya di dalam pengiriman artikel tersebut. Ketidaktepatan itu misalnya dari awal banget ketika submit itu kan harusnya dibaca dulu yang berkaitan dengan aturan selingkuh di jurnal yang kita tuju, template yang kami sudah sediakan. Nah itu kan sebetulnya kan itu awal banget gitu ya. Tapi sampai detik ini kami masih banyak menerima artikel-artikel yang targetnya kan ingin dimuat,
di satu sisi target ingin dimuat, tapi di sisi lain yang menjadi prasyarat untuk masuk ke jurnal kami ini belum terpenuhi. Nah itu kan sebetulnya ketidaktepatan yang sebetulnya tidak perlu dilakukan. Salah satu contoh kecil saja, misalnya di kami sudah ditetapkan jurnal maksimal 14 kata misalnya. Ngirimlah 17 kata gitu kan, 19 kata. Nah itu kan satu poin sudah salah gitu kan. Sudah tidak memenuhi kriteria yang kami cantumkan seperti itu. Jadi yang paling utama ketika kita mengirim artikel ke sebuah jurnal, yang paling utama adalah kita benar-benar harus ekstra memperhatikan template yang ada di jurnal tersebut, kemudian panduan yang di jurnal tersebut harus seperti apa, bagaimana, itu diikutin aja itu dulu. Karena dengan begitu akan memudahkan juga kami sebagai pengelola untuk mencermati, meracik artikel yang masuk gitu kan, seperti itu gitu. Siapa tahu kan dengan ketepatan yang sudah dilalui, yang sudah kami terapkan itu diikuti, itu selain memudahkan juga kepada autor pun akan memperlancar untuk diproses lebih lanjut gitu kan. Tapi kalau misalnya dari awalnya sudah melakukan kesalahan ketidaksesuaian, misalnya kalau di kami kan menerima artikel itu yang harus yang empiris gitu ya, jadi tidak menerima literatur review itu nggak nerima, dikirimlah, itu kan secara langsung pasti kami akan mereject gitu, kami tidak akan menerima. Nah seperti itu kan artinya karena ada juga yang sempat ada kejadian misalnya ketika protes kenapa direject padahal di jurnal lain diterima. Nah ketika di jurnal kami tidak diterima, kemudian di jurnal lain diterima, itu kan menunjukkan berarti artikel tersebut bukan tidak bagus, tapi ada ketidaktepatan untuk tidak dimuat di kami, tapi lebih tepat mungkin di jurnal lain yang memang menerima artikel tersebut. Itu mungkin sedikit pengalaman yang kami alami untuk para autor. Jadi biar prosesnya lebih panjang, biar bisa diproses lebih lanjut terkait artikelnya, coba dari awal-awal banget itu harus diperhatikan gitu, seperti itu. Itu aja mungkin Prof sedikit yang bisa saya sharingkan lah gitu dengan kita semua nih, sesama yang terutama saya yang masih ekstra belajar gitu berkaitan dengan jurnal itu sendiri. Ya, oke, makasih. Ya, ini ada jurnal UNMA, ya, Internasional Halal. Ya, ini silakan kalau mau menambahkan. Kalau mau mengundang para peserta untuk menuliskan artikelnya di jurnal UNMA. Mana jurnal UNMA ini? Jurnal UNMA. Ini ada di chat jurnal UNMA. Kameranya sebelah mana ya? Kameranya sebelah mana nih jurnal UNMA nih? Oke, saya tidak dapat kameranya ya, tapi chatnya ada, masuk. Nih, ada yang mau menambahkan lagi, Ibu Popon? Nih, saya lihat Ibu Popon ada nih. Ini Amaluna. Assalamualaikum, Prof. Ya, silakan Bu Popon. Berpromosi. Apakah di 2021 slot sama dengan simpatik sudah tertutup sehingga proyeksinya sampai awal 2022 Prof udah full di kami. Ya, nah simpatik di 2021 udah full. Nah, barangkali Amaluna masih ada slot? Ya Prof, memang semenjak jurnal Amwaluna ini Sinta 2 jadi semakin berderet antriannya, betul. Ya. Tapi insya Allah kalau di Amwaluna kami ketika publish jadi ini ada waktunya, jadi untuk yang Juli ini kami masih menerima sampai dengan Maret, walaupun memang itu sudah banyak gitu, seperti itu. Karena itu kalau kami membiarkan suka banyak yang protes kalau terlalu lama seperti itu. Jadi kami tetap memberi waktu, jadi sampai dengan mereka yang submit dengan Maret itu akan diproses untuk direview untuk publish di Juli, seperti itu. Jadi nanti untuk yang Januari
Nah, seperti itu Prof. Tapi memang antriannya setiap terbitan itu lumayan panjang seperti itu. Ya. Oke, jadi betul ya yang saya sampaikan di awal-awal itu bahwa jurnal Sinta 2 antriannya itu ya panjang ya. Dan itulah sebabnya kenapa di materi terakhir sebelum hari ini itu saya membuatkan roadmap itu agar kita termasuk juga agar kita tidak protes ke para pengelola jurnal. Jadi mohon Ibu Bapak yang hadir di sini ya, termasuk juga yang tidak hadir tetapi menonton tayangan ini, mohon tidak melakukan protes ke para pengelola jurnal terkait dengan antrian yang begitu panjang. Nah, itu ya. Jadi ya itu tadi, daripada kita protes kan lebih baik kita meningkatkan kualitas bobot artikel kita dan kirimlah ke jurnal-jurnal yang kastanya agak rendah, Sinta 3 misalkan. Dan di sini contohnya ada JPIB ini, agar di tahun depan atau di proses reakreditasi berikutnya naik ke Sinta 2 dan artikel kita yang terbit di sebelumnya itu terangkat menjadi terindeks Sinta 2. Berbeda dengan proses akreditasi sebelumnya. Jadi salah satu contoh, artikel saya di Yasir A, Manado, itu ketika terbit itu masih Sinta 3. Nah, di 6 bulan berikutnya itu direakreditasi dapat Sinta 2. Nah, itu semua artikel dari sekian nomor sebelumnya itu yang masuk pada periode reakreditasi itu menjadi terangkat bobotnya menjadi Sinta 2. Jadi caranya begitu. Jadi saya berharap acara ini juga bisa meningkatkan literasi jurnal kita, seluruh peserta, ya, seluruh warga WNDAJ itu, ya, sekalipun berhalangan untuk hadir, bahwa marilah kita pilih sekarang itu jurnal-jurnal Sinta 3 ketika jurnal Sinta 2 antriannya cukup panjang, ya. Dan silaturahim ini mohon dijadikan arena berkomunikasi agar kita langsung bisa fokus untuk memperbaiki masing-masing artikel itu, ya, untuk memperbaiki masing-masing artikel itu. Jadi nanti dari yang sudah masuk ke Pak Zarin sudah ada berapa sekarang? Bentar Prof, sudah ada 9 respon, 9 artikel Prof, itu linknya ada di WA Prof, udah dikasih. Ya. Nah, misalkan 9 artikel itu, misalkan ada 9 rumpun ilmu. Yang satu misalkan ke teologi, jadi mungkin nanti kita akan kirim ke wawasan, kan bisa begitu, ya. Tapi kalau wawasan kan Sinta 2 sekarang, wawasan misalkan penuh, nanti kita bisa minta berkomunikasi dengan editor-in-chief wawasan. Ini artikel jurnal mana yang kira-kira bisa kita kirimkan? Karena beberapa juga kan yang hadir di sini aktivis RJI ya, dan di RJI itu biasanya di grupnya itu biasalah menjelang akhir itu kan ada yang masih ada yang juga kekurangan artikel di luar Sinta 2 ya, di luar Sinta 2. Jadi itu tadi kenapa Mora Base itu ada, karena sering tidak bertemu antara autor dengan pengelola jurnal, maka dibuatlah Mora Base oleh Kemenag gitu. Nah, hari ini kita berkumpul di sini ya, kita tidak ya Ibu Mama silakan gunakan Mora Base ya, tapi andai misalkan komunikasinya tidak tuk-tak ya, tidak cepat, kita bisa berkomunikasi di sini, toh nomor WA masing-masing kita kan ada di grup itu. Tinggal berkomunikasi langsung sehingga bisa memotong jeda komunikasi itu dan roadmap kita berjalan dengan baik, ya. Jadi misalkan dari 9 artikel yang sudah masuk itu, kita bisa pilihkan tuh masuk ke mana. ABCDE misalkan ya, atau 9, yang satu misalkan teologi, yang kedua tafsir, yang ketiga hadis dan seterusnya gitu. Atau mau diserahkan ke saya ya, kalau diserahkan ke saya berarti masuk ke Islamic semua. Ya, kalau diserahkan ke saya masuk ke Islamic semua. Makanya saya di kelas Pak Ahmadiani, di kelas Ibu Peti, Ibu Kori itu kan, silakanlah submit ke jurnal manapun yang ada di dunia ini. Kalau sudah dinyatakan terbit, laporlah ke saya dan itu menjadi persyarat nilai. Jadi saya tidak akan memonopoli wajib ke Islamic misalkan gitu ya, enggak juga, silahkan aja. Kan enggak lucu juga jeruk makan jeruk, ya.
Iya, iya, jangan sampai jeruk makan jeruk kan gitu. Islamic Aid mengadakan pelatihan, artikelnya harus masuk ke Islamic Aid semua gitu. Kecuali kalau nanti di periode berikutnya itu tadilah ibu bapak merasa udah pelatihan, udah 15 kali lihat tayangan, kuota habis sekian misalkan, kok nggak terbit juga gitu. Ya mari kita terbitkan ya, mari kita terbitkan dengan mempermak standar-standar yang kita sepakati bersama itu ya. Misalkan, nah ini kembali ya, tadi saya singgung. Ya, sebentar. Ini jurnal Unma. Halo, jurnal Unma. Ada yang mau disampaikan? Silahkan. Belum ya. Jadi misalkan gini. Misalkan, tadi kan ini cerita terkait dengan JPIB itu ya. Nah, andai misalkan selesai acara ini, ada yang berminat untuk kirim artikel ke JPIB, ya silakan berkomunikasi dengan Bu Rosleni ya. Silakan berkomunikasi ya. Andai mau ada camp artikel camp online, menindaklanjuti saran Prof. Arsekal, gitu ya. Itu ya silakan lah dilanjutkan ya. Nah, kalau misalkan menyerahkan segala sesuatunya ke saya sehingga terbitnya di Islamic Aid, ya itu tadi saya sudah ngajak Pak Wisnu, sudah ngajak Mang Oji. Mang Oji mana Mang Oji? Boleh bersuara lah Mang Oji. Ada Pak Aden di sini ya. Ini ada Pak Aden nih. Ya. Sayang dari para pengelola jurnal UIN ini belum masuk semua ya. Belum masuk semua itu. Ya maksud saya begini. Jadi kan berkomunikasi langsung dengan editor in chief pengelola Sinta 2, jurnal Sinta 2, itu kan jauh lebih to the point. Maksud saya gitu ya. Jadi to the point lah, kayak tadi. Kayak misalkan gini, tadi kan Bu Rosleni cerita terkait dengan belum sesuai template. Nah, terus terang saja, ini peserta itu suka bingung. Ya, ini yang belum sesuai itu sebelah mana? Ya, gitu. Bagian introduction itu harus menjelaskan masalah. Ini yang dimaksud dengan kalimat yang mengandung masalah itu sebelah mana sih? Seperti apa? Nah, itu pengalaman saya ya. Nggak tahu pengalaman Bu Leni mungkin beda-beda ya, atau pengalaman Ibu Bapak yang hadir di sini beda-beda. Kita itu sampai ditunjukkan ini loh kalimat yang mengandung masalah itu. Jadi pengalaman saya itu gini, download artikel dari jurnal internasional bereputasi, kemudian dibedah. Ini loh statement masalah tuh kayak begini nih. Ini dari kalimat ini, dari paragraf pertama, inilah masalah. Baru kita itu. Kita kan kadang-kadang menulis artikel jurnal itu kayak nulis buku. Ya, dari awal sampai akhir jepret itu lempeng aja gitu ya, itu kayak gitu, tidak terorganisir sebagaimana mestinya terkait dengan IMRAD itu ya. Jadi shocking statement, komentar Dewa bagi shocking statement, seperti apa komentar Dewa bagi shocking statement, dimunculkan, dibedah, ini loh shocking statement, ini shocking statementnya yang kemudian diposisikan sebagai masalah. Kemudian ini komentar Dewa bagi masalah itu. Nah, dari komentar para Dewa itulah kemudian yang menghantarkan kita untuk menulis artikel ini. Nah, kita ini sampai harus dilatih melacak, mengetahui, gitu ya, sampai di stabiloi itu, ini shocking statement, ini problem, ini komentar Dewa bagi problem, dan seterusnya. Dan pola itulah yang paling tidak yang saya terima ketika saya mengikuti pelatihan artikel jurnal itu, gitu. Nah, jadi Anda mau ditindaklanjuti, Ibu Rosleni dan Ibu Popon, kemudian siapa lagi, jurnal Unma ya, kemudian ada yang lain ya. Oke, jadi ya silakan aja, silakan ditindaklanjuti ya, ditindaklanjuti. Sambil juga mungkin apakah saya nggak tahu lah ya, di Fakultas Psikologi sudah dianggarkan atau belum untuk itunya. Kan kita butuh juga kegiatan untuk penyerapan anggaran ya. Iya kan? Jangan sampai kemudian anggaran tidak terserap kan ya. Ini urusan supply and demand ya, urusan supply and demand gitu ya. Masa COVID itu kita ambil berkahnya lah. Banyak hal yang tetap bisa kita lakukan, jangan sampai kemudian anggaran tidak terserap karena kita nggak punya kegiatan. Padahal kegiatan bisa kita lakukan, normal aja sebagaimana biasa lah, hanya mungkin medianya yang asalnya bertemu secara fisik, sekarang cukup dengan online.
dan mungkin bagi peserta jauh lebih ekonomis ya. Ya tentu saja tadi lihat ada beberapa peserta yang kemudian easy relief karena sinyal dan lain sebagainya gitu kan. Ya itu memang kendala online itu memang seperti itu ya. Tetapi bahwa kita bisa melakukan sesuatu pada masa pandemi ini ya tetap kita bisa melakukan sesuatu tanpa harus mengurangi kualitas kita. Ya. Bertemu fisik malah berpeluang terpapar kan repot ya. Pak Ponsen gimana Pak Ponsen? Sudah sembuh? Pak Ahmad Yani, Pak Ponsen gimana tuh? Pak Irfan? Saya belum dapat info Pak, Bro. Oh belum. Pak Ponsen kena ya? Ya, nggak tahu Pak juga. Kena. Kemarin tuh dapat berita sakit, saya nggak tahu kena atau tidak lah ya gitu ya. Prof, ini ada yang mau nanya, Prof. Ya, silakan. Silakan Pak Muhammad Andi Rosa untuk. Ya, Pak Andi, silakan Pak Andi, Banten, UIN SMH Banten. Silakan Pak Andi. Waduh, terkendala sinyal. Mang Oji, ada Mang Oji nih. Mang Oji silakan Mang Oji menyampaikan itunya. Apa yang harus kira-kira disampaikan. Karena boleh jadi nanti Ibu Bapak peserta yang hadir di sini ketemu reviewernya Mang Oji. Mang Oji, Pak Wisnu, dan siapa? Ada Pak, ini Mustafa ada nggak? Ada Mustafa nggak? Mustafa, mana Mustafa? Tuh, enggak ada juga ya, padahal tadi itu. Nah, ini ada Pak Abrori nih. Ada Pak Abrori. Pak Abrori, silakan Pak Abrori kalau mau ikutan menyampaikan sesuatu. Pak Abrori nanti ketemu belum, Prof. Baru gabung, Prof. Maaf. Pak Wisnu nih. Pak Abrori ketemu reviewer Pak Wisnu tuh, ya. Nih Pak Wisnunya masih di Lyon ya. Di Lyon ya Pak Wisnu ya. Di Lyon, di Marseille. Di Lyon, Prof. Oh, masih di Lyon ya. Ya. Nah, ini ada calon yang mungkin boleh jadi nanti Pak Wisnu nih reviewernya nih. Sama-sama ilmunya. Mohon kerjasamanya, Prof. Ya, saya juga tadi nyari Yusuf Abdul Majid. Yusuf Abdul Majid itu Manchester ya, cuman saya nggak tahu apa sampai atau tidak pesan saya itu. Ya, jadi di pertemuan berikutnya nanti sertifikatnya internasional aja Pak Jarin. Ya, sekarang udah tanggung nih sertifikatnya nasional. Ya, jadi di pertemuan berikutnya kita internasional aja lah ya. Karena kan se-alam dunia nih. Ya, nanti kita cari yang benua Amerikanya biar tambah ramai ya, biar tambah ramai. Bisa ngundang Teh Etin tuh. Nah, iya. Ya, Teh Etin juga sering komunikasi dengan saya, cuman kemarin acaranya bentrok terus tuh. Ya, bentrok terus. Gitu. Gimana Pak Jarin, sudah bertambah? Kayaknya bertahan di 9, Prof, ini. Oh, oke, bertahan 9. Baik. Kalau bertahan 9 begini, jadi nggak ada alasan nggak ada alasan untuk mempercepat kalau sudah bertahan 9 ya. Tinggal nanti itu di grup WA grup dan di Telegram itu Google Form-nya dikirim ya. Jadi bagi yang belum bisa masuk malam ini, kita tetap menunggu dan proses harus berlanjut dan pra-review selesai sampai dengan pertemuan ke-16 malam ini ya. Proses berikutnya adalah ya masuk ke proses review ya, atau ya masuk ke proses review. Karena apapun artikel yang baik itu yang publish. Ya, disertasi yang baik itu yang selesai, disidangkan sampai di ujian promosi. Tesis yang baik adalah tesis yang disidangkan di sidang munakosah, kan gitu ya. Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai disidangkan di munakosah. Itu ya. Nah, artikel jurnal yang baik adalah yang dinyatakan publish, ya, dinyatakan lolos untuk publish dan publish. Itu seperti itu. Baik, kalau kita tidak ada lagi, mungkin kita cukupkan aja sampai di sini ya.
ya lebih cepat lebih baik kan, kuotanya bisa lebih ngirit kota lah gitu ya. Terima kasih Ibu Bapak. Mohon wajahnya dimunculkan deh biar kita mau foto nih, screenshot nih. Pak Jarin silakan di screenshot ya. Mau di screenshot? Ya, ya. Nanti mundur dikit lah biar nggak full screen lo wajahnya. Nah, gitu. Ya, silakan di Pak Jarin silakan men-screenshot, nanti saya upload di Facebook. Oke, baik. Saya akan screenshot dan saya akan hitung. Mang Oji mohon, Mang Oji wajahnya Mang Oji. Mang Oji Pak Dadang Rohendi itu. Mang Oji bicara nih. Nah, Bu Anis. Udah siap semuanya? 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Sekali lagi, soalnya ada slide ke Ada yang belum muncul, Pak. 1, 2, 3. Dadang, Pak Uus, Bu Mary belum muncul tuh wajahnya. Anis Fauzi. 1, 2, 3. Oke, harus muncul semua. Pak, Ibu siapa, Bu Nina, Bu Yuda, itu belum pada muncul tuh wajahnya tuh. Mang Oji. Oke, 1, 2, 3. Ada beberapa yang nggak muncul, mungkin kendala internet, mungkin akses. Ya, nggak apa-apa. Oke, jadi Ibu Bapak kita akhiri saja dulu sampai sini ya. Terima kasih, dan sesi terakhir pertemuan terakhir sesi awal itu saya cukupkan sampai di sini. Tetap semangat untuk saling berbagi di WNDAJ ya. Dan ketika WA grupnya sudah penuh, kita akan mengoptimalkan Telegram, karena konon Telegram itu sampai ribuan ya grupnya, bisa lebih lebih menampung semuanya. Dan mungkin juga saya akan mengajak sejumlah para pengelola jurnal Sinta 2. Ya, ini baru ini aja nih yang masuk nih, yang lainnya belum. Mas Yus, Sinta 4. Mas Yus, saya minta Mas Yus bicara dulu lah, ya. Mas Yus bicara dulu lah. Mas nih, kemana aja Mas? Saya minta Mas Yus bicara dulu. Ya, terima kasih Pak Kiai. Aduh, saya senang ini malam ini. Saya udah 2 kali ikut. Saya jadi santri aja deh. Nah, kebetulan kita mengelola Hanifia ini untuk S3. Itu. Silakan tuh, Hanifia tuh. Hanifia itu, Hanifia masih baru kemarin keluar Sinta 4-nya, tapi Sinta 4 tuh. Oke. Mari kita skopuskan Hanifia. Kita progresnya ke depan kita mau Sinta 2, ya syukur-syukur langsung kita bisa, ya bukan jumping tapi kuantum ya pinginnya. Ya, kuantum. Ya paling itu, saya kira ini keren Prof. Jadi kalau kita sharing seperti ini mencerdaskan semua ya teman-teman kita, terutama para dosen dan mahasiswa yang punya kepentingan sama. Selain memang tradisi menulis, tradisi intelektual kita berjalan ya. Dan yang paling lebih terhormat lagi kalau ini memang Profesor Anton ini menyebarkan virus kebaikan untuk semuanya. Nah, ini mudah-mudahan jadi amal soleh ini. Amin. Saya kira saya support semuanya, dan terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir. Dan insya Allah untuk di S3, di SAA kita akan bikin kayak gini, dan saya akan undang itu Profesor Anton. Ya, terima kasih. Dan acaranya open aja Pak, kayak begini Pak. Iya, nggak apa-apa. Kita sambil ngobdut aja, sambil ngopi, sambil ngudut. Relax, justru kayak gini nih yang lebih keren menurut saya. Ya. Oke, thank you. Terima kasih banyak. Oke, makasih. Nah, Ibu Bapak silakan, barangkali ada yang mau menambahkan untuk menyampaikan apapun ya, nyantai aja lah, nggak usah. Jadi gini, saya dengan mahasiswa itu, mohon maaf ya, di kelas itu saya katakan saya dosen, saudara mahasiswa. Di luar kelas kita temenan aja. Prof, mau tanya? Ya, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak. Iya, Prof. Saya dari UIN Banten. Ya, selamat malam juga Pak Yusuf. Saya udah lama nggak ketemu beliau. Wah, ini sahabat saya ini. Pak Andi ini. Allah. Masya Allah. Ya, kangen saya udah lama nggak ketemu. Iya ini. Baik, Prof.
mau tanya, saya kan ada tulisan ketika proceeding konferensi internasional, tetapi waktu itu panitia kan meminta saya untuk akan diterbitkan dengan Scopus, tapi waktu itu karena Atlantis dia bilang perlu ada dana. Kemudian saya bilang ya udah kalau nggak diterbitkan, tapi di proceedingnya diterbitkan. Cuman itu proceedingnya nggak online, Prof. Yang saya tanyakan, boleh nggak tulisan saya yang sudah terbit di proceeding di tahun yang lalu, tetapi tidak online, mau saya ajukan dijadikan artikel ke depan gitu. Itu yang pertama, Prof. Kemudian yang kedua, yang pertama dulu Pak, takut. Jadi begini, double publikasi itu terlarang. Nah, saran saya lebih baik dilanjutkan dengan mengutip yang sudah terbit itu. Itu yang aman itu begitu. Jadi double publikasi itu terlarang, ya. Malah andai misalkan kita spekulasi dan ketahuan, itu dosanya lebih besar daripada mengutip orang lain tidak menyebutkan sumber. Jadi maksudnya bisa self plagiasi, bisa double publikasi dan seterusnya, dan karir kita bisa terhambat hanya karena itu. Jadi mohon kita cari aman saja, pilih jalur yang aman daripada kita masuk ke wilayah yang membahayakan diri kita. Itu Pak, ya. Ini saya kasih trik ya, Artikel berikutnya, jika di yang sebelumnya itu berbahasa Indonesia, artikel berikutnya bahasa Inggris. Atau sebaliknya. Caranya begitu, Pak. Oke, ya. Oke, Prof. Jadi tetap kita yang kedua, Prof ya. Yang kedua kan mohon maaf. Ya. Ya. Artikel saya kan terbit 2015 ada 2. Tetapi rektor kepala saya baru turun 2016. Padahal saya ngajuin rektor kepala itu dari 2014. Maksud saya, artikel saya yang terbit di tahun 2015 itu belum saya masukkan ke dalam pak rektor kepala saya yang baru turun 2016. Maksud saya, boleh nggak itu Prof? Saya gunakan untuk kenaikan pangkat berikutnya. Makasih Prof. Oke. Ya, di tayangan sebelum hari ini itu saya bikin roadmap dan TMT itu mohon dilihat. Jadi kita tidak bisa memberkaskan publikasi pada masa TMT sebelum muncul. Jadi kalau misalkan TMT kita 2016, maka publikasi setelah 2016 lah. Kalau bulannya dapat, oke lah ya. Misalkan TMT kita Oktober 2016, maka publikasi setelah Oktober 2016 lah yang boleh kita berkaskan di kenaikan pangkat berikutnya. Nah yang sebelumnya itu in ajriya illa 'alallah. Gitu aja Pak. Ya. Oke, substansinya kita kewajiban berbagi. Itu ya, sebenarnya kita kewajiban berbagi. Jadi 1 kali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Pulau kedua ABKD LKD, pulau ketiga naik pangkat. Itu ilustrasi saya yang tadi saya kirimkan itu, yang kemarin saya kirimkan itu ya, di roadmap itu, di roadmap kenaikan pangkat itu seperti itu. Ya, jadi bahwa apa ya, poin-poin administratif yang kita lewati tidak selamanya memunculkan sinergi karir. Di antaranya seperti tadi. Oleh karena itu, kenapa saya membuat roadmap agar jangan sampai kita tidak seperti ini ya, seperti tidak memiliki strategi tertentu dalam publikasi. Jadi kalau misalkan gini, kita ngaju pangkat nih, Pak sudah turun, nah kita boleh proses itu publikasi ketika Pak-nya sudah turun. Karena dihitungnya dari PAK, bukan dari SK fungsi SK kenaikan pangkat berikutnya. Dari PAK sudah itu. Mohon
tadi saya lihat ada Pak Aden nih. Nanti Pak Aden silakan bicara Pak Aden nih. Halo Pak Aden. Itu silakan bicara ya. Jadi dari PAK itulah, karena ini pengalaman Pak Aden ya. Dari PAK itulah kemudian tanggal TMT itu berlaku. Gitu. Jadi memang kita harus punya roadmap menentukan, termasuk memprediksi kapan SK atau PAK kita turun. Barulah setelah kita tahu, kita kemudian merancang ke depannya publikasi itu jangan sampai bukan jangan sampai ya, pilihlah masa publikasi ya ketika satu kali mendayung bisa 2-3 pulau terlampaui. Kasarnya pilihlah publikasi yang ketika publish kita bisa jadikan syarat kenaikan pangkat di periode berikutnya. Kasarnya seperti itu. Makanya kita harus bikin roadmap itu tujuannya. Tanpa roadmap nanti kan ya sayang lah gitu ya. Meskipun substansinya kita sudah berbagi, ya sudah berbagi in ajriya ila Allah. Nanti Amaman sakulat mawazinuhu itu ya, itu kan mawazinuhu bahwa fi isyatirodiahnya dari artikel Pak ya, dari artikel yang sudah kita terbitkan ya, dikutip orang, jadi ilmun yuntafa'u bih itu ya. Kemarin saya malah lupa hadisnya itu ya, itu jadi ilmun yuntafa'u bih itu diantaranya adalah artikel kita terbit, Google Scholar kita naik, dan sejumlah orang bisa juga menulis artikel melanjutkan dari artikel yang kita tulis. Itu. Tetapi itu civil effect, kayak itu ya, civil effect ya, civil effect-nya tidak langsung kita peroleh di dunia. Agar civil effect-nya juga kita bisa peroleh di dunia ini, maka buatlah roadmap. Ya, silahkan adaptasilah roadmap yang saya bikin itu, meskipun itu saya merasa masih terlalu global. Jadi masing-masing orang masuk ke kolom Jafung, pangkat dan golongan ada di mana, lihat ke depannya kohornya seperti apa. Dibuatlah titik-titik tertentu, poin-poin tertentu kapan kita harus publish. Ya, kalau menulisnya boleh dari sekarang, tapi publishnya kapan? Lihat TMT PAK. Silakan Pak Aden, tambahkan Pak Aden. Mohon mic-nya diaktifkan dulu. Cukup loh Prof, cukup. Ya enggak, ini cerita PAK itu. Yang mana? Yang cerita PAK itu ya. Ya apa ya? Pertama. Nanti Mang Oji ya cerita. Ini ada double acara nih. Sambil ngedengerin juga. Gak fokus ke satu nih. Dua acara. Ini berkah COVID Pak. Jadi ada double acara nih. Ya, double acara ini. Jadi yang prinsipnya tadi saya ingin memperkuat yang disampaikan oleh Prof. Anton tadi ya tentang PAK itu. Dari 4A ke 4B ke 4C itu memang semua karya tulis kita baik dalam bentuk jurnal, buku atau apapun yang lainnya itu disesuaikan dengan tanggal TMT PAK, bukan tanggal TMT SK ya. Yaitu termasuk juga untuk yang rencana tahun ini juga kita menggunakan tanggal TMT PAK bukan TMT SK ya. Karena itu aja lah. Ini nggak fokus hanya menjadi pendengar yang baik, jadi mustami aja ini. Jumat saya jadi mustami aja ini. Ya. Gitu Prof, makasih Prof. Terima kasih. Ini saya lihat ada Pak Dadang Husen, Pak Dr. Dadang Husen nih. Pak Dr. Dadang Husen silakan cerita, bisa lolos ke lektor kepala magister dengan 2 artikel DOAJ. Silakan Pak. Pak Dadang Husen, Pak Dr. Dadang Husen. Menyimak aja Prof lah. Silakan berbagi. Saya menyimak aja Prof. Nah, berbagilah cerita. Karena begini Pak Dr. Dadang ya, saya betul. Banyak yang nggak tahu bahwa magister bisa ke lektor kepala cukup dengan 2 artikel jurnal. Di POPAK-nya nggak disebutkan 2 ya. Cukup dengan artikel jurnal berbahasa Inggris terbit di jurnal terindeks DOAJ. Betul. Kan begitu ya? Itu. Betul. Nah, sekarang Pak Dadang mengalami
menikmati berkah itu ya sebelum Amin, alhamdulillah. kolektor kepala ya. Nah, tetapi waktu itu ya Pak Dadang diminta satu lagi ya. Ya. Diminta satu lagi atau langsung kirim 2? Saya langsung kirim 2, Prof. Oke. Nah, langsung kirim 2 itu Ibu Bapak itu yang sering saya ilustrasikan. Jadi kalau misalkan kita wudu ilal mirfaqain, nah ilanya dimaknai ma'a. Jadi kalau di POPAK-nya 1, misalkan kita kirim 2. Kalau di POPAK-nya 2, kita kirim 3. Betul. Jadi ada semacam apa? Ada semacam rank, ada semacam wilayah yang lebih baik berlebih sedikit daripada kurang. Kalau kurang, yang namanya kurang meskipun 0,1 tetap aja kurang. Tapi kalau berlebih kan lumayan. Kita relatif aman dan ini contohnya Pak Dr. Dadang Hussein berhasil ke lektor kepala meskipun masih magister ya. Dan ketika masih magister. Ya, ketika sudah lektor kepala, Pak Dadang Hussein langsung dapat doktor, nanti 3 tahun lagi bisa nge GB tuh. Amin ya Allah. Ya, amin. 3 tahun lagi bisa nge GB gitu. Mang Oji silakan Mang Oji. Ini berbagi pengalaman menulis artikel di jurnal terindeks Scopusnya. Nah, Mang Oji ini calon reviewer Ibu Bapak ya, para peserta ini. Ada yang mau disampaikan? Silakan Mang Oji. Cekap Prof. Cekap ya. Baik, Ibu Bapak kalau tidak ada kita akhiri saja dulu ya. Saya kembalikan dulu ke moderator. Silakan Pak Zarin untuk menutup ya. Ceramah saya tutup dengan doa kafaratul majlis dulu. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada moderator. Silakan. Baik, terima kasih para peserta yang sudah hadir, kemudian juga dukungan, support dan segalanya, terutama pada workshop yang kedua ini tentang penulisan artikel, dan juga terima kasih kepada para pengelola jurnal yang sudah mengenalkan jurnalnya, dan itu sangat dibutuhkan ya oleh kawan-kawan di semua di sini untuk bagaimana bisa menulis di beberapa artikel yang dikenalkan oleh Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk acara ini semua. Terima kasih Prof. Anton. Terima kasih semua partisipan. Sekian dulu dari kami. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Prof. Anton. Kang Wisnu, Kang Wisnu,